Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak BK. Salam sayur Indonesia. Hari ini sih saya akan memberikan sebuah kisah nyata yang menurut saya sangat menginspirasi dari seorang pedagang sayur senior saya yang dia lebih lama jualannya daripada saya. Bisa dibilang dia itu pokoknya ahli dari segala bidang. Kita sebut saja namanya itu Pak Basman. Kalau di pasar biasanya dipanggil Pak Man. Dia adalah seorang ayah yang luar biasa. Dulunya dia berbagai jenis jualan sudah pernah dilakukan, mulai dari jualan baju, jamu, kemudian rosokan, lain-lain itu kabeh tahu dilakoni. Nah, di sini saya akan memberikan inspirasi dari beliau itu ketika sudah satu lapak dengan saya. Dia bagian depan, saya bagian belakang. Awalnya dulu saya kan pedagang berambang bawang atau bumbu-bumbu. Beliau itu sering ngomong ke saya, "Wah, eman-eman kah? Gulanya segitu, 800.000, 1 juta dan lain-lain." Saya kok heran kok dia bilang gitu, apakah sayur itu modalnya kecil atau gimana, saya belum tahu. Tapi setelah saya masuk ke sayur, karena cerita yang dulu pernah saya ceritakan, akhirnya saya jualan sayur. Lah di situ saya baru tahu, oh alah, ternyata kata-kata Pak Man yang sering diucapkan, eman-eman modal segitu sampai jutaan. Ternyata dengan modal 300.000 saja saya sudah bisa berjualan sayur dengan berbagai jenis. Terus apa Pak yang bisa ditiru dari Pak Man? Yang pertama, dia adalah dulunya itu pedagang sayur keliling, kemudian berubah menjadi pedagang yang menyediakan untuk pedagang sayur keliling. Jadi sore itu dia belanja ke pasar induk yang biasa saya belanjai, kemudian di rumah dikemas. Jam 1 dia berangkat ke pasar ya salah satu kecamatan beda dengan sini, stay sampai subuh untuk pedagang sayur. Nanti kalau sisa dia ke kecamatan saya, ini kan sudah beda kecamatan, jadi pindah 3 kecamatan. Dia datangnya itu selalu paling siang dari yang lain. Jadi yang lain jam 5 sudah datang, dia kadang setengah 7, jam 6 itu baru datang dengan kondisi sangat mengantuk sekali. Awalnya saya nggak tahu, kemudian saya tanya-tanya, ternyata itu sudah pasar kedua dalam pagi itu ya. Itu sudah merupakan pasar kedua. Di situ dia membawa dagangan beda dengan yang lain. Maksudnya beda itu dalam segi penyajiannya. Kalau yang lain kan dijual kilon, dijual untingan. Kalau Pak Man itu enggak, itu dijual seperti pedagang sayur keliling. Jadi digunakan plastik kecil-kecil gitu, ada wortel, ada sop-sopan, ada kacang, bahkan kacang panjang saja itu jarang diunting, kadang dipotong-potong kecil-kecil kemudian ditaruh di plastik itu. Kemudian untuk seperti buncis itu juga diplastiki, kadang sekiloan, kadang sekilo kurang. Nah, keunggulannya dari trik ini adalah dia bisa mengatur harga sesuai yang dia inginkan, walaupun harganya itu sangat mahal ataupun sangat murah, itu bisa. Misalnya seperti buncis, ketika harganya mahal dari sana 8.000, kemudian mayoritas orang jual apa itu namanya 10.000 atau 12.000, dia bisa jual dengan harga 8.000 atau 7.000 bahkan 6.000. Jadi dia itu mengurangi berat per kilonya. Jadi kalau yang teman-teman ketika ditanya buncis berapa, buncis 12.000, secara otomatis kan patokannya per kilo. Kalau Pak Man enggak, dia patokannya per plastik yang dia sajikan. Buncis berapa? 6.000 saja, kan sudah terkesan murah, walaupun sebenarnya itu enggak ada 1 kilo. Nah, tapi ketika ada orang pembeli yang angel, mintanya murah, kemudian dia menawar, anu lek kilon piro iki, nek sekilo pora, kalau sekilo harga sekian. Jadi oleh Pak Man itu dikasih lebih mahal, Akhirnya ya udah,
kalau gitu saya beli plastikan gitu. Jadi akhirnya dia beli plastikan. Dari situ yang awalnya cuma sisa dari racian untuk pedagang sayur keliling yang dibawa ke pasar saya, dari situ menimbulkan trik baru untuk pelanggan-pelanggannya lebih suka beli di Pak Man. Selain cepat, tinggal ambil, juga terkesan lebih murah, tapi juga pengenalannya lama, nggak langsung laris gitu, enggak, karena itu nanti ketika saya pernah mencoba dengan konsep plastikan itu, orang nggak percaya, dikira yang plastikan itu jelek, padahal kan nggak semuanya jelek. Terus Pak Man itu pintar, ketika mahal dia ambil dagangan yang agak murah, nggak jelek loh ya, tapi murah, kemudian dibungkusi dengan berat lebih banyak. Jadi misal timun 5.000, dia ambil cari yang harga kulaan 1.000 atau 2.000 gitu, diisi 2 kiloan dalam satu kresek. Itu dia jual kadang lebih mahal atau 6.000. Kok luwih larang, ternyata isinya 2 kilo seperti itu. Jadi dari situ banyak pelanggan yang yakin bahwasanya Pak Man itu harga jualnya termurah itu. Dan Pak Man itu lebih terobsesi untuk habis banyak daripada sedikit untung besar. Untuk beberapa item yang memang dia punya banyak, seperti kacang itu misal dia punya banyak, per untingnya dia bisa ambil hanya 500, tapi dalam sekali jual bisa sampai 50 kilo lebih. Tapi kalau untuk wortel itu dia ambil lumayan banyak. Kemudian yang dari sananya cuma 2,5, dia bisa jual per setengah kilonya itu 3.000, luar biasa. Terus juga sop-sopan itu juga dia murah, yang lain bisa 5.000 lebih, dia bisa jual hanya 3.000, 5.000 itu dari dulu sampai sekarang. Dan untuk mensiasatinya, jika gubis mahal, yang dibanyakin buncisnya, kalau nggak gitu wortelnya. Pokok disiasati biar tetap terkesan paling murah. Terus walaupun begitu, dia itu sangat kekeh dengan harganya. Jadi misal dikasih harga 3.000, kemudian dia nawar 2,5, kalau satu itu tidak akan dikasih. Dia akan menyuruh yang beli itu beli ke orang lain, karena sudah jelas itu tadi nanti dia akan yang paling murah. Kadang itu saya nggak temu akal, dia kok bisa jual segitu murahnya. Dan setelah saya telisik karena memang dia juga gulanya sangat murah. Terus ketika ada yang beli nawar, sudah dikasih murah, kemudian dia tetap nggak mau, terus pergi. Setelah pergi dia kembali ingin membeli dagangan yang tadi murah, atau Pak Man nggak akan menjualnya. Dia akan bilang, oh dagangan ini sudah laku tadi pas Saman Rono, padahal belum laku. Ya itulah triknya untuk meyakinkan pembeli supaya sekali negosiasi, kalau sudah dikasih murah ya harus deal. Kalau nggak deal, risikonya yaitu nggak akan dikasih walaupun sebenarnya belum laku. Untuk dagangan-dagangan yang lain, kalau yang kita umumnya itu kiloan seperti besei, kemudian sawi daging, kacang, sawi bakso, dan hal-hal yang lain seperti yang pokok yang biasanya terong, terus pokoknya yang biasanya dijual kilon tapi juga bisa diunting, itu Pak Man lebih suka diunting karena lebih menguntungkan. Seperti besei itu sebenarnya kan nggak bisa toh diunting, tapi Pak Man bisa, cukup ditaleni karet bagian tengah, dia jual bijian. Kalau saya kan jualnya kilon per kilo, misal 7.000, 3.000, dalam satu hari kan bisa susut. Kalau Pak Man enggak, jadi dia beli satu kresek itu, jumlahnya ada berapa, yang kecil berapa, itu dijual dalam hari yang beda. Yang kecil sendiri itu diuntingi dengan ukuran yang hampir sama, dengan harga yang sama, per biji itu 3.000. Nanti kalau yang besar itu dijual sendiri dengan harga yang lebih mahal. Triknya itu seperti itu. Keuntungannya kita bisa mengambil keuntungan lebih besar jika dijual untingan seperti itu. Terus yang lucu lagi, ketika dia ingin menjual dagangan sisa kemarin atau yang lebih murah dulu, dia akan membuka dagangan yang paling murah, ditaruh di depan dulu semua yang ingin dia jual. Jika stoknya banyak,
ditaruh di belakang menggunakan sak atau karung. Kemudian jika ada orang yang ingin milih yang belakang, lah itu yang belakang itu ada kayaknya lebih bagus. Oh enggak, ini sudah laku. Dia bilang gitu, padahal belum laku. Karena dia mungkin target barang yang depan harus laku duluan. Seperti itu. Itulah trik-trik unik yang sering digunakan Pak Man. Tapi ketika semua harga murah, dia berani rugi. Jadi misal modalnya sudah belum balik, suasana sudah siang, kemudian itu apa namanya, modal belum balik, pasar sudah mulai sepi, disitulah Pak Man mulai menghancurkan semua harga-harga yang dia punya. Jadi kalau misal dia bawa kacang full seperti kemarin saya itu, dilihat kok pembelinya kurang sedangkan teman-teman juga bawa, dia berani menjual rugi. Jadi misal beli 3.000, dia bisa jual sampai 2,5. Kalau awal-awal itu 3.000 pok belinya, kalau akhir-akhir dia rugikan sampai 500 atau 1.000 per kilonya. Dia berani gitu karena prinsipnya dia, nggak apa-apa sekarang saya rugi dalam bentuk uang, setidaknya saya tidak membawa pulang barang. Kalau uang meskipun sedikit, maksudnya tidak full, itu bisa untuk kulak dagangan yang lain atau kulak dagangan yang lagi, nanti bisa menghasilkan keuntungan untuk menutup kekurangan yang dirugikan tadi. Tapi kalau pulang membawa kacang, itu kacang kalau nggak habis dari rumah sampai rumah ya tetap wujud kacang, dan itu bisa rusak. Dan kalau rusak itu tidak bisa untuk kelak lagi atau tidak bisa dijual lagi. Terus cara menyimpan kacang versi Pak Man, kacang panjang yang biasanya kita beli itu kan kalau nggak habis sehari biasanya layu. Di situ Pak Man kasih ilmu ke saya, trik menyimpannya ketika mempunyai freezer itu jangan langsung dimasukkan tanpa wadah. Jadi tetap diwadahi menggunakan plastik yang 1000-an besar itu, kemudian kacang dimasukkan, terus ditutup rapat, baru dimasukkan ke freezer. Wortel pun juga seperti itu, karena katanya kalau dimasukkan tanpa wadah itu nggak ada embun, jadi malah kering walaupun di dalam freezer. Itu benar atau tidak teman-teman? Karena Pak Man itu termasuk orang yang luar biasa kendel ketika kulak dagangan yang banyak-banyak. Akhirnya kalau sisa disimpan di rumah. Dia itu terkenal membawa dagangan banyak, selalu habis dengan trik ala-ala pedagang sayur keliling, tapi di pasar, di lapak di pasar gitu, semua diwadahi, mulai dari sop-sopan, buncis dan lain-lain. Terus kita agak sedih sebenarnya karena beberapa waktu yang lalu dia mulai sakit lamanya, akhirnya terpaksa libur beberapa saat hingga beberapa waktu, yang menyebabkan banyak pelanggannya itu pergi, jadi hilang lah, penak ngomong hilang. Kemudian beberapa waktu setelah dia sehat, dia bisa jualan lagi, pelanggannya banyak yang hilang dan didukung pasar sing sepi. Jadi ya lambat laun modalnya habis. Terus kemarin ngeluh kayaknya nggak punya modal. Ya seperti itulah kondisi pasar. Kadang rame, kadang sepi. Kalau sepi ya gila nih, kadang garakne kayak bangkrut-bangkruto. Kadang rame kayak sombong, kayak ora mungkin iso miskin-miskino. Jangan seperti itu. Jadi kita harus tetap bersyukur, sedikit banyak tetap disyukuri, karena kondisi pasar itu juga nggak tentu. Oke, kesimpulannya yang bisa kita petik dari Pak Man adalah beliau bisa menciptakan konsep yang beda dari yang lain, yaitu menerapkan konsep pedagang keliling di pasar tradisional. Itu luar biasa, nggak semua orang bisa. Dan untuk mempercayakan kepada konsumen atas dagangannya yang bungkusan itu baik, itu sangat sulit sekali. Saya sudah praktek berkali-kali. Ketika menjual los kiloan sama bungkusan dagangannya sama, itu lebih laris kalau kiloan, itu kalau saya ya. Tapi kalau Pak Man itu lebih laris kalau bungkusan. Dalam sekali jual itu bisa habis, bahkan 1 kintal itu bisa habis kalau malam, kalau H-1 lebaran.
karena dia membungkusnya 2 kilo jadi cepet, tinggal ambil. Kalau saya kan kilon, jadi kadang orang beli cuma 1/4, setengah kilo gitu. Terus dia mempunyai trik-trik khusus untuk mengatur harga supaya tetap terlihat murah daripada yang lain. Ya, salah satunya itu tadi ya, apa itu namanya, mengurangi berat per kreseke. Jadi misalnya wayai 10.000 per kilo, dia setting gimana caranya biar saya bisa jual di bawah 10.000, biar tetap terkesan murah, yaitu dengan mengurangi beratnya. Dan ketika orang menanya ini beratnya ini ada 1 kilo atau tidak, kalau tidak ada 1 kilo dia akan menjawab saya jualnya plastikan, seperti itu. Kalau beratnya lebih dari 1 kilo atau dia memang niat ngebreng harga mula, dia akan menjawab, alah mek saon wing jajal timbangan kono wingko sekilo sakmene gitu. Jadi perbandingannya ketika ada orang angel jaluk kilon gitu, dia akan, si pembeli loh ya, dia akan mendapatkan harga murah ketika langsung tuku sak kresek kuwi mau daripada ketika ditimbang. Biasanya kalau sekilo sudah, kalau Pak Man sudah dikasih 1 kilo dikasih harga 8.000, kemudian nanti ketika apa itu namanya yang beli angel jaluknya kilon pada itu sudah 1 kilo, dia nggak percaya, wes iki lek sampean timbang saya kasih harga 12.000 per kilo. Kemudian ditimbang dan ternyata bener 1 kilo, akhirnya dapat harga 12.000, padahal kalau dia percaya karo kresek kuwi mau, dia hanya mendapatkan harga 10.000 per kilo. Ya itulah triknya Paman untuk menanamkan kepercayaan kepada pelanggannya. Terus dari beliau juga banyak hal-hal yang kita dapatkan untuk merawat sayur gitu ya, merawat besei, merawat wortel, merawat dan lain-lain, banyak sekali dari beliau. Saya berterima kasih kepada beliau, walaupun sekarang sudah lama nggak jualan, setidaknya banyak ilmu yang kita dapat dari, lebih utamanya saya, lebih banyak kita dapat dari beliau dan banyak sharing-sharing terkait beliau. Wes ngono ya, terima kasih ya. Intinya video ini hanya sharing-sharing saja. Saya terinspirasi dengan beliau dan beberapa ilmu yang saya dapat dari beliau. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin mencoba triknya Pak Man, yaitu menggunakan konsep pedagang keliling masuk ke pasar tradisional, itu kira-kira bisa atau tidak. Kalau sekarang kan banyak konsep pasar tradisional dimasukkan ke pedagang keliling, kan sudah banyak pedagang keliling, nggak cuma kresekan tapi juga melayani kilon, kan juga banyak sekarang. Wes cukup segitu, semoga membuat semangat teman-teman sing rasa-rasen nih, sing lekas rasa-rasen dodol, moga-moga tetap semangat, karena yang tua-tua saja tetap bersemangat. Memang wajar ya dodol ini kadang apes, kadang badi oke, kadang bangkrut, kadang randuwe modal blas, blonjo randuwe duit, itu sudah hal yang biasa. Yang penting tetaplah menjaga kejujuran dan keistiqomahan dalam berjualan, dan utamakan kualitas, harga nomor 2. Cukup sekian, tetap semangat, salam sayur Indonesia.